Saya minta kepada Pak Kabin dengan staf, saya mohon elo dan ditunjukkan Pak Wisnu waktu itu dengan bersama. Ya. Kepada Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan risalah dulu tentang terjadinya undang-undang termasuk di dalamnya pemahaman atau biasa disebut dengan konsep akademisnya seperti apa. Lanjut, ya. Jadi undang-undang tahun 67 ini itu perlu direvisi atau diganti. Ada 4 alasan yang menjadi pemikiran kita semua. Yang pertama, perlunya pendefinisian ulang mengenai status veteran. Itu penting. Karena saat itu veteran hanya adalah veteran 45. Nah, kemudian di dalamnya nanti kita bongkar seperti apa veteran lainnya. Kemudian memastikan bahwa status veteran diberikan kepada pihak yang berhak. Karena saat itu banyak kasus, mohon maaf, mengaku veteran. Setelah dicek umurnya baru 50 tahun. Padahal konon tahun 45 ikut berjuang, ya, bertempur dengan Belanda. Rasanya tidak mungkin dilihat umurnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memastikan negara, jadi bukan pemerintah saja, memiliki kewajiban untuk menghormati jasa-jasa veteran bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, mendorong peran aktif veteran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa veteran itu bukan laskar tak berguna menurut orang Malaysia, tapi adalah pejabat-pejabat pejuang yang paling penting yang berguna untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang 4 pemikiran itu. Lalu kami mendesain yang namanya naskah akademis, dan kemudian lahirlah, saya akan ambil saja jenis-jenis veteran. Yang pertama, veteran perjuang yang sekarang ini semakin langka. Ya. Yang kedua, veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Trikora, juga hampir langka, Dwi Kora, Seroja, itu juga nanti ada pembatasannya. Dan kemudian ini sesuai dengan Kepres, ya, veteran perdamaian Republik Indonesia. Pada suatu saat veteran ini yang bermacam-macam ini akan lenyap, hilang karena dimakan usia. Mungkin yang nanti tinggal itu hanya veteran perdamaian Republik Indonesia yang sekarang di dalam naungan payung bendera PBB, begitu, atau biasa kita sebut dengan pasukan Garuda ini. Itu pun, ya, pada suatu saat barangkali setelah pensiun tua juga akan berakhir. Jadi mungkin besok seperti ini. Dan yang terakhir adalah veteran Anumerta Republik Indonesia. Ya, lanjut. Kemudian, nah, karena bicara soal kehormatan, bicara juga itu masalah kesejahteraan, saya saat itu mencoba melihat seperti apa. Sebelumnya saya pernah menjadi kepala staf garnizon, ya, ibu kota. Hampir 1 hari itu rata-rata 4 kali melaksanakan pemakaman veteran. Dan saya pernah menggotong seorang veteran kemerdekaan berpangkat brigjen, harus membawa jenazahnya itu digotong lewat comberan, lewat jalan, karena rumahnya di tempat Gubuk Derita, padahal beliau adalah berpangkat brigjen dengan bintang gerilya yang disandangnya.
Sehingga kami mencoba tentang hak-hak itu di dalam masukkan dalam pasal 4. Yang pertama, keringanan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Saya tidak tahu, mungkin di sini ada dari Kementerian Keuangan sejauh mana. Kalau belum, mari kita minta. Ya, karena apa? Pada saat undang-undang ini dibuat, negara, DPR, eksekutif hadir di sana. Dan waktu itu semua kementerian yang terkait, Kementerian Koperasi, sehingga nanti ada berbicara soal bimbingan usaha kecil, Kementerian Perhubungan, sehingga nanti berbicara juga soal transportasi. Waktu itu Menteri Kesehatan saya hadirkan, kemudian juga Menteri Pendidikan saya hadirkan, Menteri Koperasi dan Menteri Hukum. Ya, sepakat waktu itu klausul A, B, C, D, E, F itu harus konsekuen dijalankan melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan kemudian kalau memang perlu dilanjutkan dengan peraturan menteri dan dilaksanakan secara konsekuen. Berapapun anggarannya itu nanti diatur oleh Menteri Keuangan. Waktu itu Dirjen yang hadir. Kemudian keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang, terutama ya, jasa angkutan milik negara. Jaminan pembayaran kesehatan, waktu itu belum ada BPJS, ya, tetapi konsepnya harus memberikan jaminan kesehatan. Kemudian keringanan biaya pendidikan. Nah, keringanan biaya pendidikan itu intinya keluarga yang menjadi tanggung jawab veteran itu berhak mendapatkan, menjadi tanggung jawab, terutama putra dan putrinya. Karena kalau melihat dari jumlah yang didapat, tidak mungkin seorang anggota veteran murni itu mampu dan bisa menyekolahkan putra-putrinya. Lalu bimbingan usaha kecil, waktu itu Menteri Koperasi menyanggupi dan kemudian memperoleh perlindungan hukum. Nah, ini poin-poin ini harusnya dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kemudian kalau masih kurang, di dalam undang-undang itu dilengkapi dengan peraturan menteri terkait. Menteri terkait itu adalah Menteri Pertahanan. Lanjut. Ya, sekarang soal regulasi terkait pertahanan dan pertahanan negara. Sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 2002 tentang pertahanan. Ya, ini tahun 2002. Lalu ada Undang-Undang PSDN dan Undang-Undang tentang veteran. Artinya keterlibatan veteran di dalam usaha menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia itu dijamin oleh 3 undang-undang, bukan hanya 1, dengan 3 undang-undang. Jadi tidak ada alasan kalau kemudian negara menyia-nyiakan bapak-bapak yang veteran. Kalau saya sudah dapat ketika selesai undang-undang ini, saya diupacakan mendapatkan bintang veteran. Tapi sampai hari ini saya belum dapat nomor pokok veteran. Saya sudah tadi laporkan sama beliau, katanya harus melalui Dirjen Kota, dan saya sudah laporkan. Mungkin saya dapat 2 nomor registrasinya sebagai veteran Seroja, dan kemudian saya sebagai veteran perdamaian. Lanjut. Kemudian dasar hukum partisipasi veteran dalam kebijakan pertahanan. Jadi ada 3. Ya, ini pertama, ya, berusaha menjadi unsur masyarakat yang aktif dalam melaksanakan program pembangunan untuk ketahanan nasional. Jadi ketika bapak-bapak ikut dalam tadi
kegiatan operasi dan sebagainya, ini dalam konteks melaksanakan undang-undang. Begitu. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya berdasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Kalau ini saya kira di veteran sudah menjadi darah daging bahwa membela negara kesatuan Republik Indonesia itu wajib hukumnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang PSDN, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan, menyebutkan bahwa komponen pendukung terdiri atas anggota kepolisian negara Republik Indonesia, warga terlatih, kemudian tenaga ahli dan warga lain unsur warga negara. Dan disinilah veteran itu termasuk dalam warga lain unsur warga negara. Ini bahasa hukum yang menjadi kesepakatan kita bersama. Lanjut. Nah, ini ada penjelasannya. Siapa warga lain unsur warga negara? Adalah anggota veteran Republik Indonesia. Di dalam penjelasannya itu dimasukkan di dalam undang-undang. Kemudian aparatur sipil negara dan individu, dalam hal ini adalah individu yang terpilih. Lanjut. Bapak dan Ibu, veteran juga adalah sebagai komponen pendukung. Dalam pasal 18 Undang-Undang PSDN menyebutkan bahwa komponen pendukung sebagaimana dimaksud dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hybrid. Jadi ada ancaman militer, ancaman hybrid. Nah, tentu peran dari veteran itu pada ancaman yang ini, kecuali mereka mungkin yang masih bisa di posko ketika perang terjadi. Tapi negara menyiapkan dan negara melibatkan veteran di dalam mengambil peran partisipasi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, sesudah 8 tahun, ya sekarang 2020, kemudian sudah ganti 2 kali menteri, dan kemudian sekarang 2 kali ada wakil menteri, ya, saya justru ingin bertanya, bagaimana soal pelaksanaan dari undang-undang itu? Kami sebagai anggota DPR hanya membuat undang-undang beserta pemerintah, dalam hal ini Bapak-bapak juga dilibatkan. Tapi di dalam mewujudkan kesejahteraan itu harusnya ada itikat dari negara, itikat dari pemerintah. Kemudian dibentuklah yang namanya peraturan presiden atau mungkin peraturan pemerintah. Kemudian kalau perlu atau ditambah lagi, karena apa? Tanpa peraturan presiden, tanpa peraturan pemerintah, maka kementerian-kementerian terkait, kementerian misalnya keuangan, kemudian kementerian perhubungan, kemudian kementerian koperasi dan sebagainya, tidak bisa mengeluarkan fasilitas untuk itu tanpa peraturan pemerintah. Jadi kalau mungkin ada hal-hal atau peraturan pemerintah yang kurang pas atau jumlahnya kurang memadai, mari kita diskusikan. Saya kira untuk selanjutnya kita diskusikan secara baik-baik, ya, karena ini menjadi hak kita. Kalau sudah berbicara hak, maka negara harus bertanggung jawab. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari saya mungkin cukup sekian. Nanti kita kalau perlu mungkin diskusi. Hanya tadi saya berbicara dengan Dirjen Pothang. Ada kendala ketika bantuan itu akan diserahkan dari Kementerian Pertahanan untuk kepentingan organisasi
veteran. Saya tanya, nah, kendalanya apa? Kendalanya veteran ini bukan satker. Kalau berbicara satker, menurut aturan perundang-undangannya, maka satker itu adalah pengguna undang-undang. Nanti mungkin mohon diluruskan Pak dari Kementerian Keuangan. Kalau pengguna anggaran, tidak ada masalah. Begitu diturunkan berupa anggaran dari Kementerian Keuangan bisa dilaksanakan untuk kepentingan-kepentingan dan kemudian itu dipertanggungjawabkan secara administratif, secara terbuka, dan kemudian pengawasannya ada BPK, kemudian juga ada DPR. Selama organisasi seperti ini, maka akan sulit, ya, akan sulit. Jadi mungkin harus merubah dulu menjadi satker. Kalau sekarang ini, mohon maaf, seolah-olah masih dianggap seperti ormas. Nah, bantuan dari pemerintah kalau ke ormas ya hanya hibah, dan hibah itu hanya 1 kali, dan kemudian kalau toh memberikan bantuan lain harus dipertanggungjawabkan. Ini harus menjadi pemikiran kita semua dalam sarasehan itu menghasilkan seperti apa supaya bisa dipertanggungjawabkan ketika pemerintah itu memberikan bantuan, dukungan atau apapun. Nah, bentuk hukumnya ya harus kita kaji mungkin oleh para ahli hukum supaya nanti masuk pada undang-undang, aturan-aturan tentang satuan kerja. Begitu. Jadi kita ini sekarang veteran mirip seperti pramuka. Pramuka itu dibina oleh siapa? Oleh Menteri Olahraga. Juga tidak bisa diberikan bantuan untuk pramuka, ya hibah saja. Hibah pun cuma 1 kali. Setelah itu ada acara apa? Baru begitu. Kalau tidak ada acara, ya sudah selesai. Padahal kita berharap supaya organisasi ini berjalan dengan baik, kemudian juga mampu melaksanakan tugasnya, harus didukung dengan anggaran yang baik. Terima kasih Pak Moderator. Ini dulu saya menjadi Komandan Taruna, beliau Taruna. Nah, sekarang sudah Kolonel. Pak Haryadi, ya, nah, itu salah satu diantaranya juga saya Komandan Taruna, beliau sekarang sudah Jenderal. Saya doakan yang satu naik Brigjen, yang satu naik bintang 2. Nah, gitu. Kalau perlu harus melewati saya, begitu ya. Saya kira ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!